Banyak kita lihat hari-hari ini. Makanya ada pendeta-pendeta yang murtad. Itu kenapa ada pendeta yang murtad? Karena sikap hati dan motivasi selama melayani Tuhan, di dalam Tuhan, bergereja, berorganisasi tidak benar. Ada kepentingan-kepentingan pribadi di dalam bergereja ataupun di dalam organisasi, ataupun di dalam sinode. Sehingga ketika terjadi gesekan, orang itu bukan saja keluar di sinode, keluar di gereja, tetapi keluar dari kekristenan, menyangkal iman percayanya kepada Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum warahmatullahi. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes, yes. Wow, kita itu sangat istimewa. Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Paget, ada satu hal yang ingin saya bagikan kepada kita semuanya di malam hari ini. Tentu ini sangat penting bagi kita. Nah, saudara, menurut Alkitab, ya, ternyata dari zaman dulu, dari zaman Yesus, para murid pernah bertanya. Mereka sudah menanyakan kepada Yesus, apa sih upah kami mengikut Engkau? Kami sudah meninggalkan semuanya. Bahkan kami diusir, kami diintimidasi, kami dikejar-kejar, dimasukkan dalam penjara. Bahkan tidak sedikit para rasul terdahulu itu dibunuh. Terbunuh karena mengikut Yesus, memberitakan Injil. Setelah mereka mengikut Yesus, mereka ikut ambil bagian. Bukan saja mereka mengikut Yesus, tapi mereka memberitakan Injil, saudaraku. Ini hal yang sangat luar biasa. Lalu mereka bertanya, apa upah kami mengikut Engkau? Nah, saudaraku, upah mengikut Yesus itu sangat simpel ternyata. Yesus tidak memberikan hal yang muluk-muluk kepada orang yang mengikut Dia. Lalu Yesus berkata kepada mereka, engkau akan mendapatkan hidup yang kekal. Nah, ini saudaraku, kita akan mendapatkan hidup yang kekal setiap orang yang mengikut Yesus, percaya kepadanya. Maka orang tersebut akan mendapatkan hidup yang kekal. Nah, oleh karena itu kita juga melihat hari-hari ini di tahun 2023 ini malah saudaraku, ada banyak sekali petobat-petobat baru, orang yang baru percaya kepada Yesus Kristus. Termasuk saya dulu ketika saya awal mula ikut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di tahun 2015 akhir. Pada tahun 2016 akhir, saya bertanya, apa yang saya dapatkan ketika saya mengikut Yesus? Kepada siapa saya bertanya? Kepada gembala saya. Yang sekarang jadi mentor saya, termasuk beliau adalah orang tua angkat saya. Yang selalu mementori saya, mendidik, memberikan arahan kepada saya. Waktu itu saya bertanya, Pak Gembala, apa upah saya? Apa yang saya dapatkan ketika saya mengikut Yesus? Saya sudah dicoret dari KK, kartu keluarga. Saya diintimidasi. Saya sangat hina sekarang karena dihina, dicaci maki, diolok-olok. Bahkan saya tidak bisa lagi pulang ke kampung halaman. Kalau saya pulang, apa yang akan terjadi? Saudara pasti sudah tahu karena banyak saudara lihat di kolom komentar apa yang akan terjadi kalau saya pulang. Nah, Bapak Ibu, Bapak Gembala saya menjawab, kalau kamu setia, maka kamu akan mendapatkan hidup yang kekal. Karena ini yang kita cari. Setiap manusia mencari bagaimana nantinya di akhirat mendapatkan hidup yang kekal. Mendapatkan jaminan kepastian keselamatan. Yesus tidak menjanjikan hal-hal yang bersifat duniawi kepada kita. Kalau kamu mengikut aku misalnya, Yesus berkata kamu akan mendapatkan 80 perempuan yang sangat cantik, 90 gadis yang sangat cantik. Nah, kamu akan mendapatkan ini, mendapatkan itu nantinya. Hal-hal duniawi akan kamu dapatkan kembali di surga nantinya. Yesus tidak menjanjikan itu. Lalu Yesus berkata, yang terdahulu menjadi yang terkemudian, yang terkemudian menjadi terdahulu. Ini juga sudah terjadi Bapak Ibu. Bagaimana awalnya orang itu orang Kristen, tetapi pada akhirnya orang tersebut meninggalkan iman kekristenannya. Orang itu menyangkal iman percayanya kepada Yesus. Ini kenapa Bapak Ibu? Karena tidak sungguh-sungguh. Sikap hati dan motivasinya itu perlu dipertanyakan ketika dia ikut Tuhan. Sikap hatinya apa ketika ikut Tuhan? Motivasinya apa ketika ikut Tuhan?
Kalau sikap hati kita lurus, motivasi kita benar di dalam kita ikut Tuhan, sehebat apapun kita kecewa selama kita mengikut Tuhan. Mungkin kita kecewa sama gembala, kecewa sama pendeta, kecewa sama mentor kita, kecewa sama orang Kristen, kecewa sama si A sama si B. Bila motivasi kita lurus, hati kita benar-benar di dalam Tuhan, kita yakin benar apa yang kita imani sekarang ini bahwa menjanjikan kepastian keselamatan kepada kita, maka kekecewaan itu akan sirna ketika kita melihat janji firman Tuhan kepada kita. Kita akan semakin kokoh iman percaya kita ketika kita mengetahui janji Tuhan itu benar-benar janji yang nyata yang diberikan kepada kita. Mati kamu mendapatkan hidup yang kekal. Ini adalah janji Kristus. Dan saya selalu bagikan kepada orang-orang di sekitar saya hari-hari ini, Bapak Ibu. Di saat saya memuridkan ada beberapa orang yang baru percaya, saya selalu memberikan hal yang sangat luar biasa kepada mereka. Apa? Jaga sikap hati dan motivasimu di dalam Tuhan. Ini yang perlu dijaga oleh semua orang. Bukan saja oleh orang yang baru bertobat. Bahkan kita yang sudah lama bertobat harus menjaga sikap hati dan motivasi di dalam Tuhan. Bila sikap hati dan motivasi ini tidak dijaga, Bapak Ibu, maka sangat kita sayangkan hal yang tidak kita inginkan akan terjadi pada kita. Hal apa yang terjadi? Seperti yang tertulis dalam Injil Matius 19 ayat yang ke-30. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Nah ini saudaraku, yang terdahulu. Ini kenapa? Karena sikap hati dan motivasinya itu meleset, salah. Cepat tersinggung ketika bergesekan di dalam gereja, tersinggung, tidak mau lagi ke gereja, tidak mau lagi beribadah. Ketika melihat si A, si B, si C tidak membuat dia tidak senang, besoknya tidak mau lagi ke gereja. Nah ini hal-hal yang begini yang harus kita buang. Kalau kita pelihara hal-hal kecil seperti itu akan menjadi perkara yang besar nantinya, saudaraku. Bahkan cenderung kita akan kecewa, malah pada akhirnya kita akan meninggalkan. Bukan saja kita meninggalkan gedung gereja, meninggalkan persekutuan, meninggalkan Bapak Gembala kita, meninggalkan teman-teman, kita nanti akan meninggalkan Tuhan bila sikap hati dan motivasi kita tidak benar di dalam Tuhan. Maka perlu kita renungkan sebelum kita istirahat, sebelum kita tidur. Ambil waktu sejenak, selesai doa, duduk, diam, renungkan bagaimana sikap hati dan motivasiku di dalam Tuhan. Apakah aku selama ini benar-benar di dalam Tuhan atau tidak? Hal tersebut Bapak Ibu hanya kita yang tahu bersama dengan Tuhan. Orang lain tidak tahu. Kita dengan Tuhan yang tahu. Baik saudaraku, saya ingin kita semua benar-benar menjaga sikap hati dan motivasi di dalam Tuhan. Jangan sampai kita yang saat ini menggebu-gebu di dalam Tuhan, pada akhirnya kita menyangkal iman percaya kita kepada Yesus. Ya, jangan sampai kita menjadi orang yang meninggalkan iman percaya kita kepada Yesus alias murtad. Sangat bahaya. Bila kita murtad, kita sudah menemukan kebenaran, kita sudah tinggal dalam kebenaran, tetapi kita tidak sungguh-sungguh, kita tidak menjaga sikap hati dan motivasi. Ini sangat besar kemungkinan orang tersebut bisa murtad, saudaraku. Ya, sangat besar kemungkinan orang tersebut akan murtad. Dan banyak kita lihat hari-hari ini. Makanya ada pendeta-pendeta yang murtad. Itu kenapa ada pendeta yang murtad? Karena sikap hati dan motivasi selama melayani Tuhan, di dalam Tuhan, bergereja, berorganisasi tidak benar. Ada kepentingan-kepentingan pribadi di dalam bergereja ataupun di dalam organisasi, ataupun di dalam sinode. Sehingga ketika terjadi gesekan, orang itu bukan saja keluar di sinode, keluar dari gereja, tetapi keluar dari kekristenan, menyangkal iman percayanya kepada Yesus. Ini sangat bahaya. Ya, sangat bahaya. Nanti orang tersebut akan menyesatkan orang lain dengan tipu daya muslihat. Nah, sementara orang itu tidak lagi dipakai oleh Tuhan, maka orang tersebut dipakai oleh kuasa kegelapan. Jangan sampai itu terjadi pada kita. Maka dari itu jaga sikap hati dan motivasi di dalam Tuhan, dan berdiri teguhlah di atas fondasi iman yang benar. Shalom alaikum bishim hamasiah, salam aki,
Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh Bishop Adonai Yesus Hamasiah, Ruach Kudus memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus teguh dalam doa dan bawa pelayanan Habaget dalam doa syafaat saudara, agar melalui pelayanan kita, orang-orang di luar sana yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, melalui pelayanan kita, mereka menemukan kebenaran, menemukan jalan Shiratal Mustaqim, menemukan kemenangan. Karena kemenangan hanya bisa kita dapatkan di dalam pribadi Adonai Yeshua Hamasiah. Keselamatan hanya kita dapatkan di dalam pribadi Yeshua Hamasiah. Jalan yang lurus, jalan yang benar hanya bisa kita dapatkan dalam pribadi Adonai Yeshua Hamasiah. Alkitab mencatat di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan kita umat manusia selain di dalam nama Yeshua Hamasiah, Yesus Kristus. Terima kasih.